إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis-hadis beliau yang mulia tentang keagungan bulan Ramadan. Demikian pula keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berpuasa di siang harinya dan melakukan qiyamul Ramadan di malam hari. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Sesungguhnya pelaksanaan salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, demikian pula salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, adalah merupakan penggugur dosa di antara waktu-waktu tersebut. Idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa yang besar lainnya dijauhi. Di dalam hadis ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan sebagai waktu untuk menggugurkan dosa-dosa, tetapi bagi mereka yang beramal di bulan ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang sahih, juga dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man shama ramadhan, siapa saja yang melakukan puasa Ramadan, perhatikan, keutamaan ini hanya didapatkan
bagi orang-orang yang beramal di siang harinya dengan melakukan puasa Ramadan. Man shoma Ramadana, siapa saja yang berpuasa di siang harinya di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, dia mengimani akan wajibnya perkara ini. Dia mengimani bahwa ini adalah suatu syariat, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, adat kebiasaan di setiap tahunnya yang dia lalui bersama dengan keluarganya, masyarakatnya. Akan tetapi dia melakukannya karena dia mengetahui ini adalah suatu syariat yang wajib dia lakukan. Dia mengetahui bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun keislaman. Man shoma Ramadana, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, mengimani wajibnya, mengimani akan disyariatkannya, mengimani akan pahala yang Allah janjikan bagi mereka, wahtisaba, demikian pula mengharapkan balasannya di sisi Allah. Dia puasa karena mengharapkan balasannya di sisi Allah. Dia bukan puasa karena supaya dia sehat. Dia tidak puasa supaya karena timbangan ataupun berat badannya turun. Bukan itu. Karena ada orang-orang yang berpuasa tujuannya diet. Akan tetapi yang mendapatkan pahala di sini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengimani akan wajibnya, kemudian dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Dia bukan puasa karena riya, bukan pula karena sum'ah. Maka Nabi menjanjikan kepadanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya akan diberikan pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dosa-dosa yang berkaitan dengan dirinya, dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qama Ramadan, demikian pula siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat di malam hari, yang kita kenal dengan salat tarawih. Nah, ini adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama kita seperti Al-Imam Al-Bukhari dengan mengatakan babu salatit tarawih, pelaksanaan tentang salat tarawih. Karena dahulu para salaf pendahulu umat ini, di setiap selesai mereka salam, mereka beristirahat sejenak. Nah, memberikan kesempatan bagi yang mau berwudu ataupun yang mau buang air. Kemudian mereka salat kembali, sehingga salat ini dikenal dengan salat tarawih, salat yang diperantarai dengan adanya istirahat sejenak. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi katakan wa man qama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, itu salat di malam hari, salat tahajud, salat tarawih, salat witir, imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, mengimani akan disyariatkannya, wahtisaba, dan juga mengharap balasan dari Allah. Dia tidak keluar ke masjid salat tarawih untuk memperlihatkan dirinya di depan manusia, bukan tujuannya. Bukan untuk dia sebar di media sosial, dijadikan sebagai status di media sosialnya. Naam, bukan itu tujuannya. Akan tetapi dia datang ke masjid melakukan itu semua lillahi ta'ala, maka ini akan mendapatkan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya akan diberikan pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadikan bulan ini seperti hari-hari sebelumnya, seperti bulan-bulan sebelumnya, tidak salat, tidak pula amalan yang lain, maka dia menjadi orang yang merugi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Na'am, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." Sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi. Siapa mereka itu? Man dakhala alaihi syahrul Ramadan falam yughfar lahu. Dia memasuki atau bulan Ramadan masuk, kemudian dia tidak mendapatkan pengampunan. Kenapa dia tidak mendapatkan pengampunan? Dia tidak menjadikan bulan ini sebagai ladang untuk beramal, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah jemaah sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita jadikan bulan ini, hari-hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Naam, kita lalai, tidak salat, tidak pula puasa, tidak pula melakukan salat di malam hari, maka sungguh kita akan menjadi orang yang merugi. Wala haula wala quwata illa billah. Sementara kematian semakin dekat,
alam barzah. Naam, semakin dekat apabila Anda tidak percaya. Perhatikan orang-orang yang dahulu bersama dengan kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mana mereka semuanya? Mana mereka semuanya? Naam, walaupun kematian belum datang, tetapi ini adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti jamaah sekalian. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri sejak dini, saat ini, untuk menyambut suatu hari di mana seluruh harta yang kita miliki, anak-anak yang kita banggakan, jabatan, titel yang kadang disimpan di depan nama ataupun di belakang, kalau sudah full di depan, semuanya tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat pada hari itu adalah amalan-amalan kebaikan, amalan soleh. Maka bulan ini jamaah sekalian adalah tepat kiranya untuk kita mengisi waktu kita. Nah, apa yang telah lalu, apa yang lalu kita bisa mengisinya. Naam, di bulan ini kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang telah lalu apabila kita beramal di bulan ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara bentuk kerugian yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan ini, mereka bersemangat untuk melakukan puasa di siang harinya, kemudian mereka meninggalkan salat mereka. Ini adalah suatu kerugian. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amalu." Siapa yang meninggalkan satu salat, yaitu salat asar, sungguh amalannya telah batal. Nabi katakan, siapa yang meninggalkan satu salat, yaitu salat asar, faqad habita amalu, maka sungguh telah batal amalannya. Dan di antara amalan yang batal tersebut adalah amalan puasa. Ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Naam, sebagian orang semangat untuk bangun sahur, paling terdepan ketika buka puasa, akan tetapi solatnya dia tinggalkan. Maka amalan yang seperti ini, puasanya adalah puasa yang sia-sia. Kenapa? Nabi katakan, "Man taraka salatal asri faqad habita amalu." Siapa yang tinggalkan salat asar, faqad habita amalu, maka batal amalannya. Dan di antara amalan adalah puasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai berita gembira jemaah sekalian, bagi siapa-siapa yang berpuasa, yang ahli dalam berpuasa, senantiasa menjaga puasa Ramadannya, demikian pula bersemangat untuk menjaga puasa-puasa sunnahnya, maka diharapkan dia menjadi orang yang akan dipanggil dari satu pintu yang namanya pintu Rayyan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu pintu yang namanya pintu Rayyan. Naam, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pintu Rayyan ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Naam, fa idza dakhalu, apabila mereka telah masuk melalui pintu Rayyan, ughliq, pintu itu ditutup. Falam yadkhul ahadun ghairuhum, maka tidak diperkenankan memasuki pintu Rayyan kecuali mereka yang ahli dalam berpuasa. Di hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'iya min abwabil jannah." Siapa yang menginfakkan dua jenis hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Faman kana min ahli shalah, siapa yang ahli di dalam salat, du'a min babis shalah, maka dia akan dipanggil dari pintu namanya as-shalah.
Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang ahli dalam bersedekah, du'iya min babis sadaqah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang ahli dalam berjihad, du'iya min babil jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan siapa yang ahli dalam puasa, du'iya min babir rayhan, dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Maka perhatikan di manakah kita, di mana keahlian kita, apakah di salat, ataukah di sedekah, ataukah di jihad, ataukah di puasa. Apabila kita luput dari salah satu keahlian ini, kira-kira kita akan dipanggil dari pintu mana jemaah sekalian? Ini bulan Ramadan, saatnya kita memasukkan diri kita. Kita harapkan untuk masuk dipanggil di pintu rayyan apabila kita mampu istiqamah menjaga puasa Ramadan kita dari awal hingga akhir. Allahumma inna nas'alukal jannata وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله